Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang yang percaya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Yes. Tepuk tangan semua buat Yesus Tuhan kita. Ini tahun pembebasan. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan dan
Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meski zaman ujian, cobaan, pedang, gelap, dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman ujian, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, dan yang datang. Yang telah ada, dan yang akan yang datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, dan yang datang. Yang telah ada, yang ada, dan datang. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Tepuk tangan. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, layak dimuliakan, ditinggikan selama-lamanya. Yesus Tuhan, Kau Raja
dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan. Kami tinggikan Engkau Bapa Surgawi. Kami muliakan Engkau Yesus Kristus. Kami agungkan Engkau Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Ku sembah selamanya Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Tuhan. Di akhir zaman ini, jangan takut dengan pandemi. Jangan takut sama bahkan corona sekalipun. Mau pandemi, mau corona, krisis ekonomi, semuanya tidak sebanding dengan kebesaran kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini Anda bukan memuliakan pandemi, memuliakan corona, memuliakan Tuhan lebih. Mari buka hatimu, buka tanganmu, dimanapun engkau saudara. Tuhan Allah kita maha hadir, omnipresent. Muliakan Dia, muliakan Dia. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Dimuliakan, ditinggikan, kami sembah. Kira lama sandura mata siane rama. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan dari selamanya sampai selama-lamanya. Terima
kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujian ini Tuhan berikan dari Mazmur 23. Biasanya 6 nama Tuhan di Mazmur 23 ini saya khotbahkan. Tiba-tiba Tuhan berikan melodinya, lalu Tuhan berikan kata-katanya. Tentu belum sempurna, tapi biarlah ini meneguhkan bahwa Tuhan punya banyak nama, tetapi Dia adalah Tritunggal yang Esa. Di dalam Bapa Surgawi, Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mazmur 23 mulai ayat 1. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rafa, penyembuhku, Yehova Sikenu, Tuhan kebenaranku, Yehova Nisi, kemenanganku. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rafa, penyembuhku, Yehova Sikenu, Tuhan kebenaranku, Yehova Nisi, kemenanganku. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Yes, kita teduh dalam hadiratnya. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rafa, penyembuhku. Yes, Lord. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita kembali setelah memuji, berdoa dan menyembah bersama-sama dalam program Worship at Home. Kita akan menggali firman spesialis tentang akhir zaman terkini. Karena telah hadir narasumber kita yang tidak asing lagi buat kita semua, Pastor Insinyur Dhani Krishna Supangat. Beliau dari ITB, Institut Teologi Bandung. Harusnya Institut Teknologi ya? Ya, ITB, Institut Teknologi Bandung. Dan tapi karena banyak pelayanan di sana dinamakan Institut Teologi Bandung. Baik, tema kita saat ini adalah ikut rapture seperti teladan Henokh. Saya ulangi, ikut rapture. Jadi seperti kalau kita bisa ke Amerika, ikut ke Amerika. Seperti teladan misalnya keluarga kita yang udah ngurus visa demikian. Nah, kita nih visanya nyontoh visanya Henokh. Bagaimana Henokh yang artinya adalah guru atau berpengalaman, dia hidup 365 tahun dan dia rapture, terangkat ke surga. Ini sangat-sangat membuat kita menerima banyak inspirasi. Kita coba gali, sekaligus dihubungkan dengan kejadian-kejadian bencana yang terjadi di tanah air sebagai tanda akhir zaman menjelang tiba. Pastor Dhani, memang
ayat-ayat tentang Henokh nggak banyak di Alkitab, tapi bukan berarti tidak bisa dibahas. Karena di Alkitab yang recor hanya 4, Henokh, Musa, Elia, Yesus. Dan kita senang ada 4, 3-nya manusia, 1-nya memang juru selamat kita. Nah, sekarang kembali kepada Henokh. Henokh artinya guru atau berpengalaman. Kalau Bapak ngajari kita rapture seperti Henokh, ayat yang Pak ajukan yang di mana, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat di literatur, Henokh ini ada 19 kali di Alkitab, termasuk banyak untuk seorang manusia yang namanya tercatat di kitab suci. Nah, memang kitab bicara tentang Henokh ini tercatat di Kejadian 5 ya. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Nah, ayat 22-nya, Kejadian 5 ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24-nya, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Masih di kitab Kejadian, masih di awal-awal sudah ada istilah pengangkatan. Wow. Dia diangkat oleh Allah. Nah, kenapa dia diangkat? Dari sini yang pertama kita menemukan karena Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ya. Nah, Henokh ini ada 2. Ada Henokh keturunan Kain, ada Henokh keturunan Set. Nah, waktu saya pikir kenapa kok namanya bisa sama, ini mau menggambarkan DNA, Pak. Ada DNA yang Kain ini pembunuh Habel ya. Tetapi ada yang DNA keturunan Set ini belum ada roh pembunuhan. Jadi dari sini kita lihat kenapa dia bisa bergaul dengan Allah, karena dia punya DNA yang bersih ya, dari Adam, Set, kemudian ke Henokh. Belum terkhamiri, belum tercemar. Nah, kita semua ketika diciptakan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kita punya DNA citra Tuhan, Pak. Ya. Makanya kita bisa bergaul. Wah, itu kan Henokh. Kita bisa nggak? Bisa. Kita ada DNA bergaul dengan Tuhan. Ada citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, itu yang menjadi jaminan kita mengikut seperti Henokh, supaya bisa ikut terangkat, karena kita juga punya DNA yang dimiliki oleh Henokh, yaitu Henokh bisa bergaul dengan Allah. Kita pun juga diciptakan, dirancang Tuhan untuk bisa hidup bergaul dengan Allah. Nah, itu yang pertama. Nah, tetapi yang kedua, kalau kita maju ke depan ya, ke kitab Ibrani. Nah, di kitab Ibrani 11 ini kan banyak bicara tentang tentang iman. Nah, yang menarik daripada kitab Ibrani ini, Henokh ini juga bisa terangkat karena beriman. Karena dia punya iman. Ya, tidak dijelaskan di Perjanjian Lama, tetapi Ibrani 11 ayat 5, Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat. Jadi kalau kita mau terangkat mengikuti jejak Henokh, ya kita juga harus punya iman, Mbak. Nah, banyak orang bisa tertinggal, kenapa? Karena tidak beriman adanya pengangkatan. Karena pendetanya nggak pernah khotbah tentang pengangkatan, atau dia sendiri juga sudah didoktrin bahwa tidak ada itu rapture, ya imannya tidak bangkit. Nah, ini tugas kita semua melalui media, semua Tuhan mau bicara pada Bapak Ibu semua bahwa ada pengangkatan, ada rapture, dan untuk diangkat syaratnya yang pertama tadi bergaul intim dengan Tuhan, dan yang kedua hidup beriman seperti Henokh. Sekali lagi Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi orang beriman itu berkenan kepada Tuhan, atau dengan kata lain, orang yang berkenan pada Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, ya dia orang yang punya iman. Dan ini konteksnya iman terangkat. Nah, kalau kita lihat Ibrani 11 itu urut mengurut ya, si A, si B, si C, si D,
Tetapi setelah ayat 5, ayat 6 ditekankan. Ayat 6-nya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Henokh ini dia bisa bergaul ya, mungkin ya dia punya kesungguhan untuk mencari Tuhan, mengenal penciptanya. Karena yang pertama bisa bergaul dengan Tuhan, bertemu muka dan muka, ya pertama adalah Adam dan Hawa. Setelah jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi di sini Henokh dia dibenarkan oleh Tuhan karena dia beriman, karena dia bergaul, berarti dia mencari Tuhan, Pak. Jadi kalau mau ngikuti jejak Henokh, ya untuk punya iman ya kita harus mencari Tuhan, sehingga bisa bergaul dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Nah, itulah ciri Henokh yang saya temukan. Ya, kalau di awal dikatakan dia bergaul, tetapi yang dengan Tuhan. Tapi yang kedua, dia punya iman. Dan ciri orang beriman dia bergaul dengan Tuhan, atau orang yang bergaul dengan Tuhan dia punya iman yang super. Itu bagian pertamanya seperti itu, Pak. Baik. Yang menarik adalah di kitab Kejadian 5 ayat 24 dan seterusnya, lalu di kitab Ibrani 11 ayat 5. Ini hal yang sangat berhubungan. Karena tidak mungkin orang bergaul dengan Allah kalau nggak punya iman. Ya. Karena, mohon maaf, Thomas saja, kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke bekas kaki atau tangan bekas pakunya, aku nggak bisa. Lalu Yesus berkata, Thomas akhirnya percaya. Tapi berbagailah orang yang tidak melihat tapi percaya. Jadi kita kan bergaul dengan Allah nggak kelihatan. Bukan lalu kita bisa bersama Dia, perlu iman dan bergaul dengan Allah. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Pastor Dhani adalah, hari-hari ini definisi bergaul dengan Allah itu bagaimana? Contohnya, saya bergaul dengan pemain catur, maka saya akan suka catur sini. Saya bergaul dengan orang yang suka sepeda, saya suka sepeda. Nah, puji Tuhan, sejak kecil saya bergaul dengan pendeta, saya mau jadi pendeta. Saya bergaul dengan pemberita Injil, saya ingin memberitakan Injil. Jadi, bagaimana contoh praktis sehari-hari bergaul dengan Allah itu, apa saja yang dikerjakan? Ya. Iya, orang bergaul tuh berarti pertama ingin mengenal. Mengenal. Ya, orang bergaul juga karena mengenal. Karena dia mengenal, maka bergaul tuh dua traffic. Kita berbicara tapi kita juga mendengar. Itu namanya bergaul. Nah, di Alkitab dengan tegas membahas bahwa orang yang mengenal Tuhan, dia juga harus dikenal oleh Tuhan. Syarat pengangkatan saya mulai dulu dari Matius 25 ya, tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Bahasa Inggrisnya virgin ya, perawan. Artinya betul-betul dia menyiapkan diri. Nah, si gadis bodoh ini dia pergi beli minyak. Ya, seolah-olah masih ada waktu. Dia pergi, di sini bicara bayar harga untuk mendapatkan urapan Roh Kudus. Dia bayar harga, dia dapat urapan, tapi waktu kembali ke ruang pesta, pintu sudah tertutup. Nah, ini mengerikan. Matius 25 ayat ke-11. Matius 25 ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Matius 25 ayat 11. Tuhan, bukakan kami pintu. Ayat 12, tetapi ia di sini bicara Tuhan Yesus, menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, kalau Tuhan tidak mengenal si gadis bodoh, berarti kan gadis bodoh tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Betul nggak, Pak? Ya. Karena tidak dikenal. Tuhan aja nggak kenal. Loh, Tuhan, saya ini guru sekolah minggu. Lihat nih anak sekolah minggu saya lucu-lucu deh, Tuhan. Aku nggak kenal kamu. Tuhan, saya ini sarjana teologi, profesor, doktor teologi. Oh, aku nggak kenal kamu. Tuhan, saya pendeta besar. Jemaat saya 10.000 orang, 20.000 orang. Aku tidak kenal kamu. Ya, Tuhan gitu deh. Nah, saudara bayangkan, tidak dikenal Tuhan berarti sepanjang hidupnya dia tidak berusaha untuk mengenal Tuhan. Artinya dia tidak punya kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Ya, karena kalau bergaul kan saling mengenal. Nah, saya juga tidak mengerti
awalnya bagaimana kok gadis bodoh ini tidak dikenal Tuhan? Bukankah mereka ini berjaga-jaga? Ya kan, semuanya pelitanya awalnya menyala. Dan menanti Tuhan datang. Menanti Tuhan datang. Berarti dia tahu Tuhan akan datang. Dia tahu Tuhan akan datang. Dia punya minyak juga, tapi Dia punya minyak. pas-pasan. Awalnya nyala semua, terus ketiduran, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mungkin lusa atau di lain hari. Ketiduran semua. Nah, tiba-tiba malam-malam ada mempelai datang seperti kita nih sekarang nih, lewat media-media TV segala macam. Bersiaplah, mempelai datang. Wah, bangun semua. Bangun semua, tetapi pelita hampir padam. Nah, 5 gadis bijaksana punya cadangan minyak. Dia sudah punya cadangan minyak sehingga diisi menyala. Si gadis bodoh, bagi dong minyaknya. Kata gadis bijaksana, enggak, nanti enggak cukup buat saya, enggak cukup buat kamu. Sana pergi. Seolah-olah tanda kutip masih ada waktu. Pergi malam-malam cari minyak, dapat enggak? Dapat. Karena syarat ke ruang pesta, pelitanya harus nyala. Dapat. Tapi pada waktu mereka sedang membeli, mereka sedang mungkin baru aktif doa subuh, mulai aktif mencari Tuhan. Ya, gadis bodoh berusaha mencari Tuhan, berusaha mengenal Tuhan. Baru berusaha tahu Tuhan mau datang, tapi tidak mengenal Tuhan. Jadi berarti dia tidak punya gaya hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, waktunya sudah terlambat. Mereka dapat minyak, begitu kembali ke ruang pesta, jebret, pintu sudah tertutup. Aku tidak mengenal kamu. Nah, kata mengenal ini di bahasa Yunaninya adalah ginosko. Nah, saudara akan banyak mendengar istilah ginosko ini di berbagai pelayanan, berbagai gereja, karena ini kata kunci untuk dikenal dan untuk mengenal Tuhan. Karena di Matius 7 dengan tegas Tuhan juga berfirman, kita akan bicara tentang bergaul ya. Bagaimana Henokh ini bergaul dengan Tuhan. Jadi dia berusaha mencari Tuhan dan Tuhan juga akhirnya berkenan ditemui. Jadi bergaul adalah 2 arah. Nah, di dalam Matius 7 dikatakan ayat 21 dan seterusnya. Bukan orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melainkan melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa pada zaman ini? Ayat 22. Pada hari terakhir, ada yang mengatakan pada hari-hari terakhir, ini bicara pada akhir zaman, Pak. Pada akhir zaman, banyak orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Berarti sudah melayani Tuhan. Sudah melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan-jangan pendeta itu. Ini bicara pendeta nih, karena dia mengusir setan, bernubuat, pelayanan kenabian, pelayanan penginjil, ya, melakukan banyak mujizat. Tapi ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku nggak kenal kamu. Loh Tuhan, saya ini pendeta, saya ini ketua sinode. Nah, saya ini udah melakukan banyak pelayanan dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Berarti apa saudara? Semua yang melakukan pekerjaan Tuhan ini tidak punya kehidupan bergaul. Ya, karena sekali lagi kita sepakat tadi bergaul 2 arah. Ya. Dia tidak berusaha untuk mencari Tuhan sehingga Tuhan tidak mengenal dia. Ya, Tuhan kenal, jumlah rambut kita pun Tuhan tahu. Ya. Tapi ini konteksnya mengenal ginosko. Ginosko dalam tataran bahasa Ibrani adalah hubungan suami istri. Ya. Jadi saling menikmati. Ya, suaminya menikmati istrinya, istrinya juga menikmati sang suami. Artinya ketika kita bergaul, ya, kita menikmati hadirat Tuhan, hadirat-Mu kurasakan saat ini. Tapi Tuhan juga menikmati persembahan kita. Tuhan, inilah persembahanku, menjadi dupa yang harum. Jadi waktu Tuhan cium, wangi, Tuhan senang, Tuhan puas dengan persembahan kita. Ya, pujian pengagungan. Nah, itu namanya bergaul. Nah, Henokh bergaul. Dia mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui, dia memberikan yang terbaik pada Tuhan, dia memberikan pemujaan, pujian, dan Tuhan juga mengenal dia. Ya. Tuhan menikmati hubungannya, persembahan Henokh, menikmati sampai iman Henokh diperhitungkan. Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi kata bergaul dengan kata mengenal ini kata kunci daripada Henokh dan bagi jemaat di akhir zaman ini. Jadi itu, Pak. Jadi mengenal sekali lagi 2 sisi, yaitu kita berusaha mengenal Tuhan, kita memuaskan Tuhan, dan yang kedua
Tuhan juga akan mengenal kita karena Tuhan puas dengan doa, pujian, penyembahan, dupa yang wangi yang kita selalu persembahkan pada Tuhan. Gitu Pak. Baik. Pastor Dani, ini jadi menarik karena di kitab Yudas, Ya, pasal yang ke-1, ya, nama Henokh kembali disebut. ya, Dan itu powerful, bahwa ayat 14 Yudas 1, juga tentang mereka Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat. Katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Henokh memberikan nubuatan yang powerful dikutip oleh Yudas, bukan Yudas Iskariot, Yudas murid Yesus. Ya. Dan itu menjadi rema buat kita hari-hari ini bahwa memang tidak mudah untuk rapture, tapi bukan tidak bisa dipelajari. Nah, kita akan belajar bagaimana seperti Henokh rapture, kita di akhir zaman kita rapture, bukan sekarang Pak. ya, Nah, pertama tadi bergaul dengan Tuhan, kedua beriman. Lalu saya tanya praktisnya sehari, mengenal dengan dekat sampai ginosko ya. ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, sudah takut akan Tuhan, sudah bergaul karib dengan Tuhan, sudah mengenal Tuhan seperti Matius 7. Namun ada yang menarik nih, tiba-tiba di ujung perjalanan ini dia kepleset, jatuh dalam dosa. Supaya bisa terangkat bagaimana? Oke. Sebelum saya jawab, saya menjelaskan dulu Henokh bernubuat. Ya. Berarti ada kitab Henokh. Nah, Ya. Bapak Ibu, ini menarik saudara, justru di akhir zaman ini mulai tersingkap bahwa ada kitab Henokh, dan kitab Henokh merupakan salah satu gulungan kitab yang ada di Dead Sea Scroll, yang ada gulungan kitab di Laut Mati. Ya Pak Tim, saya udah berkali-kali kita ke Laut Mati. Nah, di sana gulungan Alkitab yang perjanjian lama, ya semua lengkap ada, kecuali kitab Ester, karena Ester tidak pernah menyebut Yahweh di kitabnya, maka tidak masuk. Tetapi ketika kanonisasi ini yang menarik, yaitu di Nisea, mengapa kitab Henokh ini tidak masuk? Nah, ada dua hal yang setelah saya renungkan, saya pelajari ya. Kitab Henokh ini banyak bicara tentang kedatangan Kristus, tentang datangnya Mesias. Nah, karena masih banyak dipengaruhi oleh tradisi Yahudi yang kuat, maka di kitab Tanah, ya Tanah tuh ada Taurat, ada Nafiim, ada nabi-nabi dan seterusnya, itu dari mereka tidak dimasukkan. Nah, memang gereja mula-mula itu sepakat bahwa apa yang diterima oleh Yahudi itu yang akan dimasukkan sebagai perjanjian lama. Nah, kalau saya lihat di sini sudah ada memang upaya dari pihak kegelapan atau mungkin pihak iblis untuk menutupi peristiwa tentang kedatangan Yesus dua kali. Jadi dari zaman dulu sudah ada upaya-upaya untuk membuat orang, satu, tidak percaya Mesias, kedua, tidak tahu bahwa Mesias akan datang. Ya. Nah, tetapi di akhir zaman, menurut kitab Daniel berkata pada akhir zaman, nubuatan itu akan tersingkap. Hal-hal yang tersembunyi akan dibukakan. Dan salah satu kalau boleh ditanya, Pak, apa tanda Tuhan sudah dekat mau datang? Tersingkapnya kitab Henokh ini. Nah, saya sudah dikirim kitab Henokh, saya sudah baca sebagian besar. Nah, kitab Henokh ini memang banyak bicara tentang situasi akhir zaman atau suasana alam roh ya, tentang ada malaikat yang jatuh, mirip-mirip kitab Wahyu ya. Tetapi juga dikatakan di situ akan adanya kedatangan Yesus, kedatangan Mesias. Nah, maka di sini dikatakan ayat 14 menarik nih. Yudas 1:14 tadi dibacakan juga tentang mereka ya, Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat. Jadi ada kitab Henokh, dan di dalam kitab itu tertulis katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, inilah second coming, Mbak. Ya. Ini peristiwa di mana Tuhan Yesus datang bersama orang kudusnya, berarti ini Yesus datang bersama mempelainya setelah pesta kawin anak domba, untuk Yesus kemudian injak kaki di Bukit Zaitun, lalu mengalahkan atau membinasakan Tritunggal palsu, ya, Tritunggal palsu, yaitu Lucifer, Antikris, dan Nabi palsu. Ya. Dan ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik karena semua perbuatan fasik yang dilakukan. Nah, ini masuk menuju ke kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi di sini memang murid-murid Tuhan zaman dulu kitab sucinya banyak ya. Jadi mereka mengutip salah satunya kitab Henokh. Ini yang pertama yang menarik, bahwa
bukti bahwa Yesus akan datang 2 kali dikutip oleh kitab Yudas, di mana Yudas mengutip kitab Henokh bahwa Yesus akan datang bersama orang-orang kudusnya. Berarti kalau datang bersama orang kudusnya, berarti orang kudusnya sudah kumpul udah rapture. Ya, sudah ada di Firdaus, ya. Di sana kita ada pujian penyembahan 24 jam siang dan malam, membangun tahta. Kemudian kita menerima mahkota, pesta kawin anak domba. Baru setelah itu second coming, Yesus datang bersama orang kudusnya. Yes. Nah, berikutnya, sekarang ada orang sudah siap, toto di akhir tinggal dikit lagi tersandung. Ya. Dia terjerembab. Lalu gimana? Ya, masih ada waktu pembalikan keadaan, Pak. Kata kuncinya iman, Pak. Jadi, iman. Ya, mari kita lihat di kitab Lukas 18. Ada lagu, jika dia datang kedua kalinya, adakah iman di bumi ini? Nah, Lukas 17-nya ini bicara tentang rapture ya, zaman Nuh, zaman Lot ya. Kalau silakan nanti kalau Bapak Ibu mau baca dari Lukas 17-nya ayat 24 sampai habis ya. Ada 2 orang di tempat tidur, yang seorang terangkat, yang seorang tertinggal. Ada yang kehilangan, tadi sudah dibahas oleh Pak Tim di awal. Ada yang terangkat, tertinggal. Nah, lalu di Lukas 18-nya ini perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Nah, si janda ini berdoa terus, berdoa. Tetapi kemudian ayat 8 tiba-tiba ada penegasan. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8. Jadi alat ukurnya iman, Pak. Nah, untuk bisa beriman, ya harus bergaul karib. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Makin sering ketemu, makin saya yakin, beriman, percaya. Oh, saya yakin apa yang dikatakan Pak Tim pasti benar, karena saya sudah bergaul karib dan saya bisa melihat buah ataupun karakter integritas, karena kita saling mengenal. Demikian juga karena sudah saling mengenal, Pak Tim juga tahu apa yang saya ucapkan benar atau tidak, karena kita saling mengenal. Nah, begitu juga mengenal Tuhan. Nah, ini tidak perbuatan semalam, Pak. Ya. Tidak perbuatan seminggu sebulan. Ini perbuatan berhari-hari, tahun-tahun. Maka di sini kita harus membangun satu kebiasaan, ya, satu kebiasaan untuk kita bergaul itu tidak ketemu sekarang, lalu minggu depan nggak ketemu lagi. Yang istilahnya kau datang dan pergi sesuka hati, sebentar ketemu, sebentar enggak. Itu nggak bergaul. Orang bergaul, sekarang pacaran, sebentar telepon, sebentar ditelepon. Ya gimana yang 3 jam kemudian ditelepon, gimana? Ingin selalu ada komunikasi. Nah, ketika ada ingin komunikasi, itulah tanda beriman, yakin, percaya. Oh, pasti baik-baik keadaan teman saya atau pasangan saya dan sebagainya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang tiba-tiba gugur iman atau kandas iman, saya pun pernah mengalami, Pak Tim, jenuh, khotbah sama, tapi kok buahnya nggak banyak, ya. Artinya semangat di awal, tapi ketika keadaan makin sukar, saya pikir akan banyak penerus, nggak cuma saya sendiri yang khotbah zaman. Jadi saya juga udah melakukan training for trainers dari tahun 90, tahun 2000. Nah, rupanya Alkitab sama berkata, keadaan menghimpit. Ya. Ada ternyata firman yang jatuh di semak belukar, Ya. terjerat ya. Sehingga akhirnya tidak tumbuh, tidak berbuah. Nah, untung belum rapture, Pak. Mungkin kalau rapture ya banyak ketinggalan juga. Mungkin saya juga ketinggalan. Jangan, Pak. Enggak, pada waktu itu maksudnya. Oh, ya. Karena tiba-tiba jenuh, Pak. Tiba-tiba lelah. Lalu tiba-tiba juga mungkin nggak ada yang tahu. Saya ada membuka celah, apinya padam. Ya sama kita kan, banyak orang setelah retret, selamat pagi Tuhan Yesus. 1 bulan kemudian masih selamat pagi Tuhan Yesus. Tetapi 2 bulan kemudian Sudah pagi ya, Tuhan Yesus. sudah pagi Tuhan Yesus. Kesiangan terus, saudara. Hilang cinta mula-mulanya. Cinta mula-mula hilang, itu tanda orang tidak bergaul, Pak. Karena kalau orang bergaul maunya ketemu terus, betul nggak? Betul. Maunya, aduh, yang kapan ya kita ketemu, kangen nih. Aduh, telepon dikit, kayak Pak Tim nih, telepon terus sama ibu. Waspadalah. Tapi enggak, kalau itu tanda perhatian. Nah, artinya kita dikatakan mempelai, Pak. Ya kan, pengantin kan? Yesus mempelai laki, kita mempelai wanitanya. Jadi kontak terus. Tuhan juga nanya, Tuhan juga mencari kita.
Sampai anak yang hilang pun ditunggu. Nah, masih ada kesempatan. Engkau yang hilang, masih ada kesempatan untuk berbalik, Pak. Jadi ini hari masih siang, kita kerja buat Tuhan. Jadi seperti teladan Henokh, kata bergaul itu bicara saling mengenal, saling dikenal, ginosko. Kemudian dari kata bergaul ini juga saling percaya, membangkitkan iman. Dan saya bersyukur pada Tuhan dalam keadaan semua akan pernah mengalami kejenuhan. Kenapa jenuh? Ya jujur juga, karena kita mengurangi kapasitas doa kita, atau kita membuka celah sehingga ada kecewa, mungkin ada segala macam. Tapi Tuhan baik, Tuhan mengejar sampai hanya kembali roh menyala-nyala. Kemudian Tuhan ingatkan, ada satu peristiwa yang membuat saya cepat untuk kembali kepada posisi mempelai. Tuhan kasih lihat ada bulan darah, blood moon. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, apa Pak tanda yang paling jelas Tuhan sudah dekat mau datang? Blood moon, gerhana bulan darah. Dan 2016 itu ada moon, super moon, bulan terbesar, terdekat dengan bumi. Kemudian ada blood moon, gerhana bulan darah. Jadi kalau dulu gerhana bulan tuh bulannya ketutup, bumi hitam, gelap. Tapi setelah mulai tahun 2014, 2015, bulan ketutup bumi warnanya merah, Pak. Nah itu yang namanya blood moon, bulan darah. Lalu ada blue moon. Nah ini nggak pernah dengar itu lagu, Pak, blue moon. Ya, blue moon ini 1 bulan 2 kali purnama. Dan itu terjadi tanggal 1 dan tanggal 31 Januari, 1 bulan 2 purnama atau bulan-bulan lainnya. Tapi ada lagi black moon. Nah ini juga istilah yang baru, Pak. Itu muncul di tahun 2017, di mana dalam 3 bulan terjadi 2 kali bulan sabit, ya. Jadi artinya bulan hitam, ya. Atau pada saat gerhana matahari, tetapi juga bulan hitam. Itu terjadi dalam tanggal 21 Agustus. Nah, Alkitab berkata, kalau terjadi gerhana matahari total dan terjadi gerhana bulan, menurut Lukas 21 ayat 25, Lukas 21 ayat 25, maka akan terjadi badai raksasa dan akan terjadi gelombang tsunami. Ya, badai-badai raksasa dan gelombang tsunami. Saya bersyukur pada Tuhan ketika kita kembali untuk berintim dengan Tuhan, bergaul, terjadi komunikasi lagi 2 arah. Tuhan singkapkan pada bulan Agustus 2017 itu, firman Tuhan digenapin. Terjadi 3 badai raksasa. Kategori 5, Pak. Ya. Artinya di atas 218-220 km per jam. Yaitu di Amerika, yaitu badai Harvey, badai Irma, dan badai Maria. HIM. Ya. Nah, ini saudara menggenapi firman Tuhan di kitab Lukas 21. Tiba-tiba 2018 Tuhan bukakan lagi. Nah, jadi banyak cara sebetulnya Tuhan memanggil hamba-hambanya, mungkin sedang lelah, sedang lesu, atau semua jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, ada sedang orang bilang lagi bete, ya lagi kehilangan gairah. Tuhan sedang mengejar engkau. Sebagaimana saya, karena background saya akhir zaman, ya Tuhan mengejar dengan akhir zaman. Nah, jadi akhirnya 2018 Tuhan bukakan lagi. Pada 2018 itu lengkap, Pak. Ada bulan darah, ada super moon, blood moon, black moon, blue moon. Dan asal itu jangan dan pasar moon. Kalau itu cerita lagu. Maria Beth. Apa yang terjadi, saudara? Di bulan Juli itu terjadi blood moon dan gerhana matahari total. Dan 5 Agustus tsunami di Lombok. Wow. Kemudian 25 September, 27 September saya ketukar-tukar ya, tsunami di Palu. Dan yang terakhir 22 Desember, tsunami lagi di Selat Sunda. Ya. Indonesia semua. Kenapa ke Indonesia? Nah, ini ada pesan Tuhan lagi, Indonesia jamnya Allah. Sebagai warning ya? Sebagai warning, sebagai peringatan, sebagai wake up call, bangun. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana Henokh bergaul, pasti ada pesan Tuhan juga. Karena setelah Henokh ada cerita Nuh ya, Pak. Iya. Nuh juga, pasal 6-nya dia bergaul juga. Dalam bergaul itu dia dapat pesan-pesan Tuhan, dapat pewahyuan, bangun perahu ukurannya sekian dan sebagainya. Nah, pesan di akhir zaman ini, kalau kita bergaul dengan Tuhan, akan ada pesan-pesan Tuhan, atau Tuhan boleh memperingatkan kita. Nah, jadi 2018 itu peringatan bahwa
ini ada kegoncangan di muka bumi khususnya Indonesia, akan ada kegoncangan juga. Nah, 2019 akhir masuk COVID-19, 2020 dan sampai sekarang. Nah, kita lihat sekarang ada wabah bencana di Indonesia. Kita baru mengalami badai besar di NTT yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini saudara adalah wake up call untuk Indonesia dan mungkin juga untuk NTT. Karena kita tahu di sana banyak anak-anak Tuhan, ya, mungkin tidak menyadari bahwa Tuhan mau datang. Jadi setiap bencana malapetaka membawa orang untuk mencari Tuhan, untuk berdoa pada Tuhan, dan akhirnya Tuhan berkenan ditemui dan siap sedia menjadi mempelai Kristus. Gitu Pak Tim. Yes. Dikatakan di kitab Yudas di sini sangat-sangat tajam sekali. Dikatakan kitab Yudas ya. Ternyata Henokh itu menubuatkan tentang akhir zaman, di mana ada banyak tentang pernyataan nubuatannya dia bahwa Yesus akan datang di udara dengan pasukan yang banyak, kita bersama-sama dia. Ya. Nah, setelah kita tahu bahwa harus bergaul dengan Tuhan, harus meningkatkan iman. meningkatkan imannya yang kuat, praktisnya dari contoh mengenal Tuhan. Nah, kalau amit-amit Jabang Bayi tidak ya, ada pendeta atau murid Tuhan hampir dekat, dia jatuh ini persoalannya. Nah, kalau dia tobat masih ada pengampunan, kalau tidak tobat gimana? Ya, hanya Tuhan yang tahu dia tobat atau tidak. Kita nggak bisa menilai. Tetapi alat ukurnya mudah. Kalau kita kehilangan fire, tidak on fire dalam Tuhan, Ya. nah waspadalah. Tetapi bersyukur ya, 2-3 orang berkumpul berdoa, Tuhan hadir. Artinya itulah gunanya kita saling mendoakan. Karena Paulus berkali-kali berkata, doakanlah kami, pelayanan kami juga, ya, supaya dia bisa menyelesaikan tugas sampai akhir. Jadi Bapak Ibu, kita harus mendoakan semua hamba Tuhan, para gembala, para pendeta di sinode semua, supaya Tuhan lawat. Karena banyak yang informasi, WA pada saya, telepon, Pak doakan Pak gereja saya Pak, doakan organisasi gereja kami Pak. Kayaknya nggak peduli, padahal tanda-tanda akhir zaman sudah begitu nyata. Bahkan di jemaat sudah ada yang dapat penglihatan, sudah dapat pesan-pesan Tuhan. Tapi kayaknya kok adem-adem aja para pemimpin. Tetapi melalui siaran ini, melalui pelayanan media TV ini, biarlah kita berdoa, dan mungkin Anda adalah hamba Tuhan, Yes. pendeta, gembala, pemimpin jemaat, murid Tuhan, bangun. Kalau saya belum menikah, belum punya anak, siap berangkat nih. Ya, jadi Nah, ini buntutnya 3, harus banyak doa. nah, jadi bangun, wake up call, bencana meningkat, kegoncangan akan meningkat. Kita jadi orang Kristen jangan manja, Pak. Betul, setelah badai akan ada pelangi. Tetapi ini akhir zaman, setelah badai akan ada tsunami juga, Pak. Akan ada kegoncangan lebih besar. Kita harus kuat, kita harus menang, bahkan unggul, menjadi berdampak. Pastor Dhani, kalau dihubungkan dengan bencana alam yang di NTT, Ya, kita kan biasanya dengarnya di Aceh, gempa bumi, dan juga tsunami di Palu, di Sunda, Selat Sunda. Ini kok tiba-tiba NTT? Apakah ini ada hubungannya dengan akhir zaman dan juga ya. untuk kita Segala siap-siap? sesuatu kalau dicocokin akhir zaman bisa, Pak. Iya. Sama seperti waktu ada gempa bumi dahsyat ya di Papua Utara, di mana di sana juga banyak anak-anak Tuhan. Jadi seperti wake up call lah, bangun, disadarkan gitu bahwa Tuhan sedang melawat. Sebenarnya nih, kalau ada sesuatu terjadi, Tuhan sedang melawat. Jadi Tuhan menyayangi. Nah, kemudian setelah itu semua ingat Tuhan. Nah, setelah bencana datang, ya cari Tuhan. Habis-habisan sama Tuhan, pemulihan segera terjadi. Ya, sekalipun dia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi kita juga berdoa untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan di NTT tetap kuat, dan melalui peristiwa ini Allah bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan, dan kebaikannya adalah mari
isi jam-jam ibadah. Mungkin belum ke gereja, tetapi ikut di Zoom, ikut di acara-acara yang banyak membangun hubungan, yang bisa kita membuat kita bisa bergaul dengan Tuhan. Nah, maksimalkan, dan kita akan lihat segera pemulihan terjadi, dan ini akan merata di seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia. Dan melalui peringatan ini kita boleh lebih berjaga-jaga. Alkitab berkali-kali berdoa dan berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan saatnya. Nah, itulah pesan Tuhan melalui Henokh. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya boleh mau nyanyi lagu ini Pak Brani. Zaman sekarang berjagalah, lihat NTT dan dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar, menggemparkan berlindunglah dalam sabda Allah. Sobat penyembah, para murid Kristus, calon mempelai Kristus, begitu powerful Henokh manusia biasa. Anda dan saya juga manusia biasa, tapi ingat ada teladan yang keren, bergaul dengan Tuhan, mengenal Dia, dialog dua arah, dan bersamanya selalu. Dan Yesus juga selalu ingin bersama dengan kita. Lihat di Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar, membuka pintu, Yesus akan masuk. Dan yang keren juga dengan iman. Karena memang Tuhan datang mengatakan, apakah ada iman di bumi? Ada iman-iman kita. Nah, kalau gembala kita tidak punya iman, ya Anda imannya jangan tergantung gembala, tergantunglah Alkitab. Karena nanti di surga kita nggak ditanya, di akhirat nggak tanya kita sinode mana, gereja mana, tapi apakah Anda murid dan mempelai Kristus yang ketika yang dahsyat. Pastikan kita hari-hari ini boleh juga untuk selalu waspada, karena bencana alam, gempa bumi, semua tanda bahwa dunia memang bukan tempat kita selamanya. Anda kayak diberi warning, peringatan. Seperti kalau Anda di ruang transit bandara, panggilan pertama, panggilan kedua, saya udah hafal tuh. Panggilan terakhir, ketika nama kita, panggilan kepada Dani, Supangat, Timotius, Saudara, lari, jangan sampai dipanggil-panggil dan ketinggalan. Pastikan hari ini Anda tidak ketinggalan, Anda bisa rapture, pengangkatan seperti Henokh. Nanti kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk Pastor Insinyur Dhani Krisna Supangat. Biarlah kami meneladani firman-Mu, melakukan firman-Mu. Bahwa walaupun kami tidak akan diangkat rapture sekarang atau besok, kapan aja siap. Karena kami siap berdoa dan berjaga. Tapi kalau kami belum bertobat, kami mau bertobat. Kalau kami belum memiliki juru selamat Yesus sebagai juru selamat kami mau memilikinya. Kami belum dibaptis, kami mau dibaptis sesuai Alkitab. Tapi kami mau mengiring Yesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Seperti Henokh rapture terangkat ke surga. Demikian juga kami yang menuruti dan menjaga pelaku firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami, memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Bersama Roh Kudus pasti bisa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Berkat Bapa, Yesus, dan Roh Kudus berlimpah demi nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang. Lebih powerful, siap-siap untuk rapture kapan saja dan di mana saja. Berdoa dan berjaga-jaga.